بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Para pemirsa AMTV Perindu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu yang sangat luang. Kalaulah bukan dikarenakan empat nikmat ini, tentu kita tidak akan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Maka sepatutnya lah kita sebagai insan yang beriman untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beriring salam senantiasa mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MTP Perindu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dalam surah Al-Qadar berkenaan dengan malam yang mulia. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang pertama ini kita memahami bahwasannya ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, maka tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjadi mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka dari itu bisa kita lihat bahwasannya Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah keistimewaan waktu. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana diabadikan dalam Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang kedua adalah keistimewaan yang membawanya.
yaitu malaikat Jibril yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai Ruhul Amin, sebagai malaikat yang memiliki kepercayaan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan malaikat yang lainnya, yang membawakan Al-Quran kepada siapa? Objeknya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi dan rasul, penutup para nabi, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran, sebagaimana yang diabadikan oleh Bunda Aisyah. Kemudian perkataannya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka di antara keistimewaan tiga tadi, baik itu keistimewaan waktu turunnya Al-Quran, kemudian yang kedua siapa yang membawanya, dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, ini tidak lepas digandengkan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sahabat TMTP, pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, tentu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, di sana ada kata-kata lailah, yang mana lailah ini erat kaitannya dengan ta'al marbutah, ya, yang memiliki sifat keutamaan, sifat keistimewaan. Kalaulah kita berbicara tentang Al-Quran berkenaan dengan waktu, maka istilahnya adalah lailun, atau istilahnya kalau diberikan alif lam adalah al-lail. Seperti firman Allah, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Tetapi ketika diberikan ta'al marbutah, maka di sana memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lainnya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kemudian di surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Berarti ketika lailun ditambahkan dengan ta'al marbutah memiliki keistimewaan yang luar biasa, maka sifat daripada malam itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh malam yang lainnya. Tadi Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika saya tadi bacakan di Al-Baqarah 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah sekarang di Ramadan itu memiliki satu malam yang berbeda dari malam yang lainnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, maka dari itulah tidak lepas pembicaraan ini akan berbicara mengenai apa itu Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, apa keistimewaannya? Kemudian yang ketiga, kapan Lailatul Qadar itu turun? Dan yang terakhir adalah apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan Lailatul Qadar ini? Hadirin pemirsa AMTV, perindu dan pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri." Lailatul Qadri khairun min alf syahrin, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan 1000 bulan ini ke dalam tahun, maka kurang lebih ada 83 tahun Masehi. Jikalau sahabat semuanya beribadah pada malam itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan istighfar saudara semuanya, sahabat semuanya setara 83 tahun tanpa henti. Jikalau sahabat semuanya melakukan ibadah salat, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setara 83 tahun. Maka dari itu, ini tidak main-main. Khairun min alfi syahrin, artinya lebih utama daripada 83 tahun. Ya. Nah, kemudian yang menjadi sebuah keistimewaan juga adalah tanazzalul malaikatu. Pada saat itu, pada malam itu, para malaikat turun ke bumi. Ya, turun ke bumi semuanya. Sehingga dalam sebuah perkataan para ulama tafsir mengatakan turunnya malaikat ke bumi seolah-olah bumi itu menjadi sesak, tidak ada ruang lagi. Maka kalau kita lihat pohon-pohon menjadi tenang, ya, udara, suasana menjadi nyaman. Ada suasana yang berbeda ketimbang malam-malam yang lainnya. Itu diakibatkan oleh malaikat turun, dan ternyata bukan malaikat semuanya yang turun, tetapi malaikat yang tugasnya dulu menyampaikan wahyu minimal 1 tahun sekali turun ke bumi, yaitu ar-ruh. Makanya Allah katakan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Untuk apa mereka turun?
tentunya di dalam malam itu kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaminkan doa kita? Yaitu para malaikat. Bukankah ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita mengucapkan amin, dan amin kita sama atau serupa atau diiringi dengan aminnya malaikat, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada malam itu saat kita berdoa, malaikat turun, kemudian mengaminkan doa-doa kita, maka insya Allah semua doa dan harapan kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin, maka efek daripada itu adalah salamun, kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, hiya hatta matla'il fajr, ya. Menaungi sampai nanti fajar tiba. Ya. Hadirin perindu dan pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya antara Al-Qur'an dengan Lailatul Qadar? Setelah kita mengetahui bahwasannya Allah membuka dengan kata-kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, ternyata memiliki korelasi yang luar biasa. Di dalam Al-Baqarah 185 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya. Hudan, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Artinya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk kehidupan manusia, dan Lailatul Qadar ini adalah malam. Al-Qadar ini ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan kehidupan kita, ketentuan ajal, ketentuan rezeki, ketentuan kebahagiaan, ketentuan perjalanan hidup, masiratul hayah kita ini ditentukan oleh pedoman kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Makanya ketika kita menjalankan panduan yang ada di dalam Al-Quran, sejatinya kita telah mengoptimalkan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah yang menciptakan mobil, yang menciptakan elektronik, dan menciptakan yang lainnya selalu ada buku panduannya? Dan Allah yang menciptakan kita semua di sini memiliki buku panduan, yaitu Al-Quran, untuk kita baca dan kita kaji selamanya. Imam Syafi'i sampai 2 kali dalam sehari khatam Al-Quran, sehingga dalam sebulan 60 kali. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah perjalanan hidup kita sudah sesuai dengan panduan yang ada. Begitu erat dan pentingnya antara fungsi hudan di dalam Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Hadirin perindu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas selanjutnya adalah kapan waktu Lailatul Qadar itu turun? Di sini kita melihat dan mengkaji dari berbagai macam literatur yang ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 2020, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1169, yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Di sana dikatakan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Ya, burulah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kemudian di yang kedua, di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang disampaikan oleh Bunda Aisyah juga, kurang lebih hadis nomor 2017, dikatakan bahwasannya kita mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir tadi, tetapi di malam yang ganjil saja. Ya. Kemudian yang ketiga diriwayatkan oleh hadis Muslim nomor hadis 1165, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di sana dikatakan 7 terakhir pada malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Ya. Jadi hitungannya 23, berarti 25 dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah kapan kita mencari Lailatul Qadar. Nah, kita selaku pemburu Lailatul Qadar tentu tidak ingin mengoptimalkan ibadah kita pada malam itu saja. Maka dari itulah minimal kita optimalkan seluruh rangkaian malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik mungkin. Ya, dari awal Ramadan hingga nanti akhir Ramadan, agar kita termasuk orang yang bisa mendapatkan malam kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya. Hadirin perindu Lailatul Qadar dan pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita sudah mengetahui waktunya, apa sih keutamaannya kalau kita mendapatkan? Masya Allah, kalau kita berbicara keutamaan, tentu Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Namun minimal kita mengetahui yang pertama adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian yang kedua, apa kira-kira keutamaannya? Keutamaannya tentu kalau kita mendapatkan malam itu, kita akan setara beribadah lebih baik daripada 1000 bulan.
Kemudian yang ketiga, lahir ketentraman. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian lahir kemuliaan kepada diri kita. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi kemuliaan-kemuliaan ini akan mengitari kita semuanya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, amalan apa yang bisa kita optimalkan untuk meraih Lailatul Qadar ini? Tentu yang pertama adalah salat, ya. Salat malam yang bisa kita lakukan, baik itu tarawih, tahajud ataupun qiyamul lailnya, ya. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga, Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yaitu i'tikaf pada 10 hari malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dengan seperti ini, maka amalan-amalan yang secara fisik memiliki nilai dan fungsi tersendiri, namun jangan lupakan Allah dekat dengan kita. Maka dari itu selalu ucapkan doa dalam setiap malamnya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Sesungguhnya Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu yang harus kita ucapkan. Karena kapan lagi kita bisa meminta kepada Allah selain pada malam yang sangat mulia ini? Itu barangkali para perindu dan para pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah terkait ulasan singkat yang bisa kita petik hikmahnya pada bulan Ramadan ini. Apa itu Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, kapan Lailatul Qadar itu turunnya? Kemudian korelasi antara Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Kemudian amalan apa saja yang bisa dimaksimalkan untuk meraih Lailatul Qadar ini. Hadirin pemirsa MTV, pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita akan menjadi hamba Allah yang merugi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Semoga Allah menjadikan seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini menjadi titik perubahan kita yang merefleksikan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك